Kalangan sufi memahami hakikat haji terletak bukan pada pelaksanaan secara formal ritual-ritualnya. Syekh Al-Hujwiri dalam kitabnya Kasyaf Al-Mahjub membagi haji ke dalam dua macam. Pertama, berziarah ke rumah fisik yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Bagi mereka yang berziarah ke rumah fisik Ibrahim ini, Makkah dan Ka'bah merupakan tujuan mereka. Mereka memakai kain ihram juga, bermalam di Arafah, menyembelih hewan kurban, melaksanakan ritual wajib lainnya, dan akhirnya memperoleh status hajah. Yang kedua, mereka yang berziarah ke rumah spiritual Ibrahim. Mereka yang bermaksud menuju rumah spiritual ini harus melepaskan semua yang berhubungan dengan duniawi dan memakai ihram, yakni melepaskan diri dari mengingat selain Allah dengan meninggalkan hawa nafsu dan kemaksiatan. Mereka bermalam di Arafah untuk menggapai makrifat, mengenali Tuhan, berjalan menuju Musdalifah untuk mencapai ulfat atau kecintaan kepada Tuhan, dan membuka rahasia diri paling dalam, sir, untuk diuji di hadapan Ka'bah, melemparkan semua keserakahan dan hawa nafsu, Rami al-Jimar, untuk meraih ketenangan dan ketentraman, Mina, dan berkorban datang di altar perjuangan batin untuk mencapai mujahadah, untuk memperoleh kedekatan dengan Tuhan, khilat, pertemanan, sebagaimana Ibrahim alaihissalam yang menjadi teman dan kekasih Allah, Khalilullah. Itulah mengapa seorang sufi yang melaksanakan haji memutuskan semua pertalian dengan apapun yang bersifat duniawi. Ia akan selalu rindu untuk mengulangi lagi perjalanan haji ini untuk meraih makna-makna spiritualnya. Lebih jauh, kaum sufi tidak memandang haji itu sendiri sebagai tujuan, karena tujuan sebenarnya ibadah haji adalah kebersamaan dan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah makna berziarah ke rumah spiritual Nabi Ibrahim. Imam Ja'far Shadiq, cucu Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra Husain, anak dari Fatimah putri Rasulullah, beliau berkata, mengapa Ka'bah memiliki 4 dinding? Rahasianya adalah karena Bait Al-Ma'mur juga memiliki 4 dinding dan 4 tiang, tetapi bukan rumah yang terbuat dari batu dan materi lainnya. Dan Arash, singgasana Allah, juga memiliki 4 tiang, tetapi bukan singgasana bersifat kebendaan. Oleh karena itu pula, kalimat yang memperkokoh ajaran Allah sejak Adam dan bahkan sebelum Adam ketika para malaikat bertawaf adalah 4 kalimat: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Menurut para ahli ma'rifat, bahwa setiap keberadaan juga memiliki 4 alam: alam materi, alam mitsali atau alam barzah, alam akal, dan alam Tuhan, yaitu suatu alam yang di dalamnya hakikat keberadaan tidak memiliki komponen atau bersifat murni. Ka'bah di alam materi merupakan sebuah bangunan yang dibina oleh Ibrahim dan putranya Ismail di kota suci Makkah. Namun Ka'bah di alam mitsali atau alam barzah nampak dalam wujud yang lain. Begitu pula Ka'bah di alam akal merupakan sebuah singgasana ilahi, ini juga berwujud lain. Dan di alam tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil yang merupakan kedudukan Tuhan juga memiliki wujud yang lain. Sebagian orang yang tawaf hanya sampai pada Ka'bah materi. Ada juga mereka yang tawaf melewati Ka'bah materi hingga sampai ke alam mitsali atau alam barzah. Mereka adalah petawaf yang datang mengunjungi Ka'bah karena takut akan neraka dan rindu akan sorga. Mereka yang tawaf melampaui Ka'bah materi hingga sampai kepada kedudukan Arash dengan tawaf mengelilingi 4 pondasi kalimat ilahiyah tadi, mereka mencapai tingkat tertinggi menuju Allah. Roh 4 kalimat suci ini pada hakikatnya adalah sebuah kenyataan atau realitas. Ka'bah adalah bangunan tertua yang ada di muka bumi, sejajar dengan Baitul Ma'mur dan Arash, tempat tawaf para malaikat. Para jemaah haji yang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sama seperti yang dilakukan para malaikat langit yang suci. Artinya Arash dan Baitul Ma'mur tersebut ada di bumi dalam bentuk Ka'bah. Dan jiwa suci para penziarah Ka'bah akan naik menuju makam yang tinggi di Baitul Ma'mur. Sebagaimana firman Allah, kepadanya lah naik perkataan-perkataan baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Al-Fatir ayat 10. Sebagaimana turunnya Arash ilahi dan Baitul Ma'mur ke bumi merupakan penampakan tajalli
Maka naiknya manusia ke maqam yang tinggi adalah dalam bentuk menaik secara ruhani, su'ud al-ruhani, bukan kenaikan yang bersifat ruang dan tempat. Dengan demikian, bila seorang penziarah tidak memahami makna yang tinggi ini, tujuannya dalam mengelilingi Ka'bah bukan untuk meninggikan jiwa, tidak melihat bahwa rumah Allah itu adalah sama dengan Baitul Maqmur, dan tidak merasakan bahwa Ka'bah itu adalah arasy ilahi yang ada di bumi, maka dia belum mengetahui dan menyadari akan maqam Ka'bah yang tinggi itu. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah melaksanakan ibadah haji dan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan 7 kali putaran. Kemudian para malaikat menemuinya dan berkata, "Semoga hajimu mabrur wahai Adam. Sesungguhnya kami telah melaksanakan ibadah haji di Baitullah ini sejak 2000 tahun sebelum kamu." Adam bertanya, "Pada zaman dahulu, apakah yang kalian baca pada saat tawaf?" Para malaikat menjawab, "Dahulu kami mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Adam berkata, "Tambahkanlah dengan ucapan wala haula wala quwwata illa billah." Ketika Ibrahim alaihissalam sedang tawaf, para malaikat menemuinya juga. Ibrahim pun bertanya, "Pada zaman dahulu, apakah yang kalian baca pada saat tawaf?" Mereka menjawab, "Dahulu sebelum bapakmu Adam, kami membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Lalu Adam menyuruh kami menambahkan wala haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya Ibrahim berkata kepada para malaikat, "Tambahkan bacaan kalian dengan Al-Ali Al-Azim." Maka menjadilah kalimat itu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalan tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di padang Arafah, melontar dan berkorban di Mina juga berdasarkan 4 kalimat: tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Ini merupakan landasan mental yang menyertai roh jemaah haji. Ini juga landasan mental ketika kita berada dalam kondisi sholat. Ini adalah kalimat yang dibina oleh Nabi Adam 25.000 tahun yang silam. Demikian juga terungkap dalam urutan haji yang dilakukan Nabi Ibrahim 4.500 tahun yang lampau, serta periode perjalanan emas Nabi besar Muhammad SAW pada era Makkah dan era Madinah 1400 tahun yang lalu. Jadi 4 kalimat ini adalah kalimat yang agung yang dibesarkan oleh para malaikat dan para anbiya.